Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakel Aditira dari kelas 12 IPA 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan bioteknologi konvensional, yaitu membuat donat. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat donat untuk ujian praktik bioteknologi konvensional. Bahan-bahan yang akan saya gunakan, yang pertama adalah tepung. Untuk tepung, saya akan menggunakan sekitar 759 gram. Ada gula pasir, yang dimana gula pasir ini saya akan menggunakan kurang lebih 6 sendok makan. Dan ada air hangat, yang dimana air hangat itu harus lumayan panas dan jangan terlalu panas. Saya akan menggunakan sekitar 2 sendok makan. Ada ragi, yang dimana saya akan menggunakan secukupnya agar bisa ditambahkan ke dalam air hangat. Ada susu bubuk ini saya akan menggunakan sekitar setengah sendok makan. Ada margarin, di mana margarin ini saya akan menggunakan sekitar 3 sendok makan. Dan ada 3 butir telur. Baik, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyampurkan gula pasir dan ragi dan tambahkan ke sebuah mangkok yang sudah berisi air hangat. Pertama, masukkan gula pasir, cukup 2 sendok makan. Setelah itu tambahkan ragi, setengah dari bungkusnya. Setelah gula pasir, air hangat, dan raginya ditambahkan, tunggu 10 menit hingga raginya itu berbusa. Setelah berbusa akan tambahkan ke adonan. Baik, sambil menunggu raginya berbusa, itu sekitar 10 menit, kita akan membuat adonannya. Yang pertama, masukkan air dulu ke dalam mangkok untuk membuat adonan. Tambahkan 700 gram tepung. Setelah itu kita tambahkan setengah bungkus susu bubuk. Yang ketiga, kita tambahkan telur. 3 butir telur sudah saya aduk. Dan margarin yang sudah dicairkan. Dan apabila raginya itu sudah membusa seperti ini, ya, ada membusa, maka bisa langsung ditambahkan ke adonannya. Setelah kita tambahkan ragi yang sudah berbusa, kita tambahkan gula pasir 4 sendok makan gula pasir. Dan pada saat semua bahan-bahan sudah kita tambahkan ke dalam mangkok untuk adonan, kita aduk. Baik, setelah didiamkan selama 30 menit, ini adalah hasilnya. Setelah itu, nanti kita akan membaginya menjadi beberapa bagian, dibikin bulat-bulat. Setelah itu, akan didiamkan lagi selama sekitar 10 menit agar bisa dibuat donatnya. Baik, ini adalah bentuk adonan yang sudah mengembang sepenuhnya selama 30 menit lebih, dan selanjutnya saya akan melakukan pembentukan donatnya. Baik, jadi setelah kita mengembangkan adonan donatnya itu sekitar 30 menit, akan dibuat bulat-bulat seperti ini dan dilapisi mentega. Setelah itu kita tunggu 10 menit dan sudah mengembang, dan hasil seperti ini. Setelah ini akan dibentuk sesuai selera kita, dan setelah itu akan digoreng menjadi donat. Baik, setelah sudah mengembang itu sekitar 10 menit, akan kita buat donatnya sesuai yang kita inginkan. Pertama, jangan terlalu ditekan-tekan, tetap cukup untuk membolongi donatnya. Apabila sudah selesai semua, setelah itu baru digoreng. Selanjutnya akan dilakukan penggorengan donat. Saya sudah menyiapkan kompor dengan minyak yang sedikit dan ukuran api yang kecil. Selama proses penggorengan, donatnya harus langsung dimasukkan. Setelah itu dibalikkan setiap beberapa detik karena kita tidak mau donatnya akan menjadi gosong, dan jangan menggorengnya terlalu lama.
karena jika terlalu lama akan menjadi gosong dan bisa dibilang rasanya pun tidak terlalu enak. Di sini donatnya sudah langsung bisa dikeluarkan. Jangan lupa disaring dulu minyaknya, setelah itu diletakkan dan didinginkan selama beberapa menit, kurang lebih 5-6 menit. Baik, ini adalah hasil donat yang sudah saya buat dan selanjutnya kita akan beralih ke penjelasannya. Baik, berikut ini adalah penjelasan percobaan bioteknologi konvensional membuat donat. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu donat. Donat adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu, air, dan ragi yang pembuatannya melalui tahap pengulenan, fermentasi atau pengembangan, dan proses penggorengan. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan donat dapat digolongkan bahan utama dan bahan pembantu. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan donat adalah tepung terigu, air, ragi, dan garam. Tepung terigu mengandung dua macam protein yang memegang peranan penting dalam pembuatan donat, yaitu protein gluten, berfungsi menentukan struktur produk donat dan memberikan kekuatan pada adonan untuk menahan gas dari aktivasi ragi, dan glutenin memberikan elastisitas dan kekuatan untuk peregangan terhadap gluten. Kandungan gizi tepung terigu yang baik akan mempunyai komposisi kadar air 13%, kadar protein 12-13%, kadar hidrat arang 72-73%, kadar lemak 15%. Pada saat bercampur dengan air yang berfungsi sebagai kerangka donat, membuat adonan tidak mudah pecah pada waktu dibentuk dan menahan gas CO2 hasil fermentasi. Fungsi ragi atau yeast dalam pembuatan donat adalah untuk proses aerasi adonan dengan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida, sehingga mematangkan dan dalam adonan. Kondisi dari gluten ini akan memungkinkan untuk mengembangkan gas secara merata dan menahannya membentuk cita rasa akibat terjadinya proses fermentasi. Fungsi garam dalam pembuatan donat adalah penambah rasa gurih, pembangkit rasa bahan-bahan lainnya, pengontrol waktu fermentasi dari adonan beragi, penambahan kekuatan glutein. Syarat garam yang baik dalam pembuatan donat adalah harus 100% larut dalam air, jernih, bebas dari gumpalan-gumpalan, dan bebas dari rasa pahit. Pembentukan gas pada proses fermentasi sangat penting karena gas yang dihasilkan akan membentuk struktur seperti busa, sehingga aliran panas ke dalam adonan dapat berlangsung cepat pada saat baking. Panas yang masuk ke dalam adonan akan menyebabkan gas dan uap air terdesak keluar dari adonan, sehingga terjadi proses gelatinisasi pati sehingga terbentuk struktur frothy. Fermentasi adonan didasarkan pada aktivitas metabolis dari khamir dan bakteri asam laktat. Aktivitas mikroorganisme ini pada kondisi anaerob akan menghasilkan metabolit fungsional yang penting pada pembentukan adonan. Dengan mengendalikan parameter, proses fermentasi dan metode preparasi adonan dapat dimungkinkan mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dan enzim untuk menghasilkan adonan donat yang dikehendaki seperti volume, konsistensi, dan pembentukan. Khamir atau bakteri jenis Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis khamir yang paling umum digunakan dalam pembuatan roti dan donat. Khamir ini sangat mudah ditumbuhkan, membutuhkan nutrisi yang sederhana, laju pertumbuhan yang cepat, sangat stabil, dan aman digunakan atau food grade organism. Dengan karakteristik tersebut, Saccharomyces cerevisiae lebih banyak digunakan dalam pembuatan roti dibandingkan penggunaan jenis khamir yang lain. Dalam perdagangan khamir, ini sering disebut dengan yeast atau ragi. Pengembangan adonan, penggunaan mikroorganisme dalam pengembangan adonan masih menjadi fenomena yang asing bagi masyarakat yang tidak familiar dengan pabrik donat. Udara atau oksigen yang masuk ke dalam adonan pada saat percampuran dan pengulenan atau kneading akan dimanfaatkan untuk tumbuh oleh khamir. Akibatnya akan terjadi kondisi yang anaerob dan terjadi proses fermentasi.
Gas CO2 yang dihasilkan selama proses fermentasi akan terperangkap di dalam lapisan film gluten yang impermeable. Gas akan mendesak lapisan yang elastis dan ekstensibel yang selanjutnya menyebabkan pengembangan atau penambahan volume adonan. Baiklah, sekian presentasi percobaan bioteknologi konvensional dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.